HIV di tahun 2020 itu 33 kasus. Jadi untuk tahun 2021 kita ketambahan 7 kasus, jadi 40 kasus semua. Ya, itu per bulan berapa tuh Pak? Itu bulan Maret. Maret ya. Nah, bulan Maret. Untuk kasus AIDS-nya itu di 2020 kemarin 9, 2021 ini ketambahan 2 jadi 11 kasus. Kasus dengan pasien meninggal sudah ada. Kalau meninggal ada. Berapa jumlahnya itu? Indonesia Pak. Iya. Betul. Terus Bu, penanganannya mereka ini untuk sejauh ini seperti apa? Kalau untuk kasus HIV tetap kita lakukan pengobatan dan pengobatan itu gratis dari rumah sakit, dan kita arahkan ke pengelola program puskesmas tetap melakukan pemantauan teman-teman yang terkena kasus HIV. Ibu bagaimana Ibu melihat tingkat kesadaran masyarakat kan persoalannya kan terkait dengan hak asasi gitu. Bagaimana masyarakat mau tidak dideteksi Pak di melakukan tes HIV itu Pak? Nah, sejauh ini yang dilihat. Kalau sejauh ini sih memang antusias masyarakat untuk melaksanakan pemeriksaan HIV itu memang masih sangat kurang, karena memang ya tadi lihat dari antusiasnya masyarakat itu kurang karena stigma itu yang memang masih berat untuk masyarakat sendiri kalau memang ada hal-hal yang mereka tidak inginkan atau yang tidak inginkan bersama. Tentunya tetap kita upayakan ke titik-titik di mana yang menjadi prioritas kita itu adalah target-target. Ada 8 populasi kunci. Itu dulu yang kita itu kayak waria. Itu yang terus untuk Warbinpas, Binaan Lapas itu yang tetap harus kita periksa. Terus juga ibu hamil, itu yang tetap itu yang kita lakukan pemeriksaan. Terus terkait di luar dari itu deteksi yang dilakukan seperti apa Bu? Maksudnya di luar dari mereka itu? Tetap kita untuk publik, jadi kayak kantor-kantor itu tetap kita lakukan pemeriksaan. Terus juga swasta ada juga yang meminta yang untuk pemeriksaan kepada karyawannya kita laksanakan. Sosialisasi yang dibangun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri Bu? Seperti apa? Kalau teman-teman di puskesmas ada promosi kesehatannya, Promkes itu jalan untuk sosialisasi penyakit-penyakit. Itu seperti HIV. Kalau dari kasus yang ada Bu, dia menularnya gimana Bu? Dari kan pasti ada yang sudah berumah tangga tuh? Iya. Didapat dari gimana itu Bu prosesnya? Kebanyakan ini umurnya yang kemarin 2020 itu di antara umur ini 15 sampai yang produktif sampai 50-an tahun. Apa yang musik sepeda? Ya banyak itu ibu rumah tangga juga. Kalau dari Kasus narkoba ada tapi tidak sebanyak yang ya. seks. Bu, kalau di Kabupaten Motor sendiri untuk per kecamatan paling baik kecamatan mana? Anti Babu. Anti Babu Bu? Iya. Itu kenapa bukan kalau dilihat dari wilayah Kota Parigi kan jauh? Iya. Itu di sana yang banyak kasusnya itu waria. Oh iya. Iya. Dari waria. Bes. Iya. Sampai Berarti dilakukan sosialisasi lagi di kabupaten itu, sosialisasi khusus di kabupaten di kecamatan kecamatan itu. iya. Pokoknya teman-teman di puskesmas itu promosi kesehatannya tetap jalan untuk. Berarti sejauh ini Bu kasus-kasus Parigi Motong banyak yang waria Bu ya? Iya. Yang HIV? Kita yang waria yang banyak. Apa Bu karena populasi waria di sini tinggi? Yang mungkin populasinya juga yang mendukung itu salah satunya, terus juga pergaulannya mereka ya. Waria yang Kan waria itu yang memang lebih rentannya kenanya itu mereka karena bukan pada tempatnya. Iya. Karena kan menimbulkan luka mungkin itu yang. Kalau penanganan HIV sendiri kepada pasien itu kan dirahasiakan. Seperti apa itu supaya maksudnya menjaga kerahasiaan mereka begitu kan, identitas dan nama. Iya. Kalau kita untuk sekarang kan pengelola puskesmas sudah harus terbuka, teman-teman yang di puskesmas sudah harus tahu identitas mereka, tapi tidak boleh membocorkan ke masyarakat luas. Jadi supaya tetap terjadi untuk mereka mengambil obat gitu ya, pemantauan komunikasi tetap jalan di
puskesmas. Berarti antara petugas Petugas kesehatan ya, dengan yang petugas bersangkutan, kesehatan dan ya. yang bersangkutan tetap jalan. Pengelola, baik pengelola di kabupaten juga seperti itu. Kita juga ada konselor-konselor kan yang sudah tersebar di Kabupaten Tanjung Motong, yang kemarin sudah dilantik itu ada 26 konselor. Jadi Ini mereka dari penderita sendiri atau ada penderita juga kemarin yang bersedia jadi konselor suami istri yang dari Nepal. Terus ada juga pengelola puskesmas sama pengelola HIV sendiri. Jadi lebih ini mereka lebih asik. Jadi terbuka siapa saja teman-temannya yang mereka pernah temui, yang pernah ya begitu. kan seksual? Aktif sekarang, Bu? Alhamdulillah aktif, teman-teman di puskesmas aktif. Iya. Bu, Tapi kalau masih kategori sulit Bu ya mendeteksinya. Iya, karena memang antusiasnya masyarakat tadi itu Kan sendiri. ibaratnya satu ditahu 100 di seribu. Iya, ada kayak fenomena gunung es. Iya. Iya, yang tidak ditahu tersembunyi. Iya. Apa harapannya Ibu dengan terus kan adalah peningkatan begitu kan setiap tahunnya. Kira-kira apa harapan Ibu? Karena biar bagaimana kasus ini kan sulit deteksi, tapi ini sudah mendeteksi akan meningkat lagi setiap Iya. tahun. Harapan kami kalau di bidang kesehatan ya tentunya teman-teman apa namanya yang tadi ada beberapa titik-titik yang memang kita mau jangkau, misalkan gitu kayak waria itu mau tetap mau melakukan pemeriksaan. Terus pengobatan juga mereka tetap harus minum obat supaya tingkat ini memang tidak sembuh ya, tapi paling tidak untuk apa namanya kasus ini tidak meninggal, bertahan ya imun tubuh mereka. Ya seperti itu. Bu, kalau di tingkat provinsi sendiri pergi motong bertambah apa untuk HIV? Kalau kita di provinsi itu ya kita di wilayah itu dari target capaian kita itu peringkat ke-8 dari 13 kabupaten kota Tambah 2020. Itu target ke depannya harus lebih lagi. Iya. Karena sebenarnya memang kita bagaimana ya kalau modelnya dengan tingkat ini kita harus mencari sebanyak banyak orang yang Iya, sakit betul. seperti itu. Tetapi bukan berarti maksudnya kita ini menjas harus semua orang ini Orang sakit sakit. ya. Kan bukan hal yang Bukan, mudah mendeteksi. iya seperti itu. Cuma memang tetap namanya juga kesehatan ada kasus-kasus seperti itu kan, jadi kita harus cari tahu di mana mereka bersembunyi jangan sampai.